Haleluya, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Dan kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah GKII Padang secara online. Kita bersyukur pada hari ini kita masuk di bulan Oktober, di mana topik kita sepanjang bulan ini yaitu tentang roh akhir zaman. Dan akhir zaman ini pasti akan terjadi, itu adalah kebenaran firman Tuhan. Dan perlu bagi kita untuk kita mempersiapkan diri kita menghadapi roh akhir zaman ini. Dan kita perlu tinggal di dalam kebenaran Tuhan, di dalam roh Tuhan. Dan topik kita di sepanjang bulan ini akan mengajari kita, menuntun kita untuk kita boleh kuat, untuk kita boleh menjadi jiwa-jiwa yang tahu untuk kita menghadapi akhir zaman nanti. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan diri kita persiapkan hati kita di sepanjang bulan ini untuk dapat menerima lebih dan lebih lagi topik kita tentang roh akhir zaman. Pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, kegiatan ibadah doa syafaat akan dimulai secara bersama-sama di tempat ini, akan dimulai pada pukul 7 malam, di mana yang biasanya setiap hari Senin kita mengikuti ibadah doa syafaat di rumah-rumah jemaat yang sudah ditentukan sebagai rumah doa. Namun dimulai pada esok hari kita akan bersama-sama berdoa di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang sudah bertekun selama ini, mari hadir ikuti ibadah ini secara bersama-sama. Dan kami juga mengingatkan Bapak Ibu Saudara, tetaplah kita setia. Jangan kita meninggalkan ibadah 4D kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Karena melalui ibadah ini menjadi tempat bagi kita untuk menjadi orang-orang yang bertumbuh dan untuk menjadi kuat bagi kita tidak hanya sekali saja kita hadir, namun kita perlu setia, kita perlu bertekun, kita perlu rajin dan sungguh-sungguh. Jika kita saja sehari-hari untuk kita kuat, kita perlu makan 3 kali sehari, apalagi dalam rohani kita. Karena firman Tuhan berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi rohani berguna di dalam segala hal. Dan pada hari ini kegiatan pembelajaran agama dilaksanakan untuk siswa kelas 1 SMP sampai 3 SMA. Bagi adik-adik semua yang mengikuti pembelajaran agama di tempat ini, jangan lupa persiapkan diri, bisa mungkin makan terlebih dahulu, mengisi perutnya supaya semangat mengikuti pembelajaran agama. Dan hari ini kita akan menerima tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online di rumah, dapat juga mempersiapkan roti yang menjadi tubuh Kristus dan juga air putih yang menjadi darah Yesus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama. Dan hari ini kita akan membaca ayat renungan firman Tuhan di sepanjang minggu ini yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 4. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Saya akan bacakan terlebih dahulu. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kita akan baca bersama-sama 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya GKI Padang. Haleluya. Selamat datang di bulan Oktober. Banyak hal yang kita syukuri sepanjang bulan ini. Bahkan hari ini pun banyak, sangat-sangat banyak sekali. Nah, bukti dari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita tinggikan Dia di tempat ini, amin. Yang siap mari lambaikan tangan bersama dengan saya. Dialah Tuhan, Alfa dan Omega. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Sirnalah segala kegelapan, kala kau hadir di jiwaku, terpaku ku dibuatmu.
Omega, yang awal dan akhir. Engkau Tuhan yang hidup, hidupku di tangan-Mu. Puji Dia. Oh, aku bebas dalam-Mu. Oh, jiwa ragaku kan menari bagi-Mu. Jiwa ragaku kan menari bagi-Mu. Sirnalah, sirnalah segala kegelapan, halau jiwaku terpadu untukmu. Hey, belenggu dipatahkan oleh kuasa salibmu, pisahkanku dari dunia. Hanya Kau Tuhan. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Engkau Tuhan yang hidup, hidupku di tangan-Mu. Hey! Oh, aku bebas dalam-Mu. Oh, jiwa ragaku kan menari bagi-Mu. Jiwa ragaku kan menari bagi-Mu. Katakan, Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Alfa dan Omega, dan Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Angkat suaramu. Oh, aku bebas dalam-Mu. Oh, jiwa ragaku kan menari bagi-Mu. Aku bebas dalam-Mu. Oh, jiwa ragaku kan menari. Ku bebas dalam-Mu. Aku bebas dalam-Mu. Jiwa ragaku kan menari bagi-Mu. Jiwa ragaku kan menari bagi-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Jiwa raga kami kan menari bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Si Tuhan, Engkaulah awal dan Engkau juga akhir. Biarlah Tuhan keputusan kami itu datang beribadah pada hari ini benar-benar hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Dan kami bersyukur kami memasuki bulan yang baru di bulan Oktober. Semua oleh karena Tuhan kebenaran-Mu yang menuntun kami sampai di tempat ini. Kami mau Tuhan menyembah Engkau lebih dalam lagi.
menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Engkau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Di seluruh jemaat Tuhan katakan dengan sungguh, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena jikalau kita mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya, maka kasih Bapa tidak akan ada dalam hidup kita. Karena kasih Bapa lah yang membuat kita semakin dekat dengan Dia, masuk dalam hadirat-Nya, masuk dalam penyembahan, memuji, meninggikan Dia. Saya mengajak kita semua di tempat ini untuk lebih lagi memuji Dia. Janji kami Tuhan, hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu, dan hati kami tetap menyembah-Mu. Mata kami memandang kepada kebaikan-Mu. Apapun arus dunia ini Tuhan, biarlah kebenaran-Mu yang bertahta, biarlah kebenaran-Mu yang menguasai hidup kami. Dan pada saat ini kami datang padamu dengan penuh ucapan syukur dan dengan sorak-sorai. Kami mau senangkan hati Bapa kami di surga. Kami mau berikan pujian yang terbaik. Kami mau bersuka karena kebaikan-Mu. Sebab Engkau Allah yang setia. Oh, hati kami tetap melekat padamu Tuhan. Pujian kami senang
selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini janji kami Tuhan, dan kami mau katakan kalau ku hidup. Kalau ku hidup
jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk menaikkan ucapan syukur dan juga doa syafaat kita. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sungguh kami Tuhan rindu memuji nama-Mu di setiap harinya. Sungguh hati kami Tuhan hanya milik-Mu Tuhan, hanya untuk memuji, menyembah Tuhan. Kami bersyukur buat setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur buat lawatan-Mu, kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan Tuhan Yesus menjalani hidup di bulan Oktober. Sungguh banyak pekerjaan-Mu yang kami lihat, sungguh banyak karya-Mu Tuhan Yesus yang dapat kami saksikan Tuhan lewat kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat proses, terima kasih Tuhan Yesus buat masalah Tuhan Yesus hari-hari yang kami lalui pun. Terima kasih Tuhan karena kami dapat melaluinya bersama-sama dengan Engkau. Kami dapat Tuhan Yesus melihat perbuatan-Mu yang ajaib dalam masalah kami, dalam proses yang kami lewati Tuhan di bulan Oktober. Terpujilah nama-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus di mana Tuhan Yesus Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menjalani ibadah kami Tuhan di bulan Oktober dengan penuh sukacita. Oh Tuhan, karena Engkau hidup di dalam kami, karena Engkau penuh di dalam kami, makanya kami bisa bersukacita lewat ibadah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami Tuhan Yesus itu menyenangkan hati-Mu, dan Tuhan Yesus menjadi Tuhan Yesus kesukaan bagi Tuhan Engkau, dan kami juga suka untuk selalu beribadah di setiap harinya Bapa, ataupun di setiap kegiatan ibadah dalam gereja kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami menyatukan hati kami untuk menaikkan doa kami kepadamu Tuhan, karena firman berkata apa saja yang kami minta dalam doa dengan penuh kepercayaan maka kami akan menerimanya. Kami satukan hati kami untuk berdoa ya Bapa. Oh Bapa, biarlah kami seluruh jemaat-Mu Tuhan, kami dapat bersama-sama menyatukan hati kami di rumah kami ataupun dimanapun kami berada Bapa, untuk menaikkan doa kami bagi cuaca kami Bapa, supaya cuaca di kota kami tidak semakin buruk Bapa, di mana Tuhan Yesus akhir-akhir ini cuaca di kota kami Tuhan Yesus tidak menentu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari apapun itu, dari musim apapun Tuhan, kuasa-Mu lebih besar Bapa. Berkatilah kota kami Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu, Engkau yang bertata bagi udara, laut, Tuhan Yesus, daratan Tuhan, semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang berjaga-jaga bagi kota ini Tuhan, Engkau yang berjaga-jaga bagi cuaca Bapa, sehingga cuaca di kota ini tidak semakin memburuk, bahkan semakin membaik, karena ada anak-anak Tuhan yang menyatukan hatinya untuk berdoa bagi kota ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, setiap kami Tuhan Yesus tidak terhalang aktivitas kami dalam Tuhan Yesus dalam cuaca ini Tuhan, karena kami percaya Tuhan yang melindungi kami, menjagai kami, keluar masuk kami Tuhan, menolong kami, sehingga Tuhan Yesus tidak ada satupun oleh cuaca kegiatan kami terhalang Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, yang sanggup memulihkan kota kami, sanggup memulihkan cuaca bagi kota kami Tuhan. Kami berdoa tidak ada Tuhan Yesus badai di akhir-akhir ini lagi Bapa. Kami berdoa supaya tidak ada lagi bencana alam ataupun hujan deras yang menyebabkan bencana alam dan menyebabkan longsor, banjir bandang dan lainnya Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang memberkati, melindungi, menyatakan kuasa-Mu bagi kota kami Tuhan. Dan pada saat ini kami juga berdoa Tuhan bagi setiap kami pribadi jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami punya beban untuk mengasihi jiwa-jiwa Tuhan. Kami mau mengorbankan waktu kami untuk berdoa Tuhan bagi jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan jika kami berdoa kuasa Tuhan nyata, dan biarlah kami semakin tekun, semakin gigih dalam berdoa bagi kota ini sehingga keselamatan Tuhan nyata. Kami rindu setiap jiwa-jiwa diselamatkan. Kami rindu pintu-pintu penginjilan terbuka bagi kota ini Tuhan. Biarlah dengan doa-doa kami, dengan kesatuan hati kami, dimanapun kami berada, kami percaya kami satu tubuh, kami satu roh di dalam Tuhan, dan kami mau mendoakan jiwa-jiwa, kami mengasihi jiwa-jiwa di kota ini Bapa. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu ketika kuasa-Mu bekerja, ketika lawatan Roh Kudus tercurah bagi kota ini, semua jiwa-jiwa dapat selamat Bapa. Itu kerinduan hati kami seluruh jemaat-Mu Bapa, supaya kami dapat lebih lagi terbeban dan memberikan waktu kami untuk berdoa, sehingga Tuhan Yesus rahmat-Mu turun, kuasa-Mu turun bagi kota ini, dan keselamatan bagi jiwa-jiwa pun nyata bagi kota ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dan kami matakan segala tipu daya iblis, segala pekerjaan jahat, segala cuaca yang buruk tidak berkuasa dalam nama Tuhan Yesus. Hujan badai, bencana alam kami tolak, kami hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang tidak mau berdoa bersama-sama keluarga di rumah kami masing-masing, tidak mau terbeban bagi jiwa-jiwa, tidak mau mengasihi jiwa-jiwa bagi kota ini, dalam nama Tuhan tinggalkan kami jemaat GKI Padang, dalam nama Tuhan Yesus. Melalui
berkuasa Tuhan. Bekerja bagi jiwa-jiwa di kota ini tidak berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Segala puji hanya bagi nama-Mu saja. Haleluya, amin. Amin. Ya Tuhan, ku datang berserah, membawa segala yang ku miliki. Biarkan ku lebih mendekat, agar ku tahu semua isi hatimu. Ulurkanlah tanganmu Bapa, agar dapat ku pegang erat. Sampai selamanya ku ingin melekat kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, ku datang berserah, membawa segala yang ku miliki. Biarkan ku lebih mendekat, agar ku tahu semua isi hatimu. Ulurkanlah tanganmu Bapa, agar dapat ku pegang erat. Sampai selamanya ku ingin melekat kepadamu Tuhan. Sampai selamanya ku ingin melekat kepadamu Tuhan. Sampai selamanya ku ingin melekat kepadamu Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Tidak kurang dari segalanya yang kami bawa kepadamu. Tidak ada yang kami tahan, tidak ada yang kami sisakan. Karena semuanya apa yang ada pada kami itu adalah milik-Mu Tuhan. Betapa kami bersyukur ada bulan yang baru Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu semakin hari semakin nyata. Terima kasih karena Engkau mengajari kami bukan sebagai orang-orang anak-anak yang gampang, tetapi untuk menjadi orang-orang yang dewasa, yang tahu untuk bersyukur, yang tahu untuk menghargai, dan tahu bagaimana cara untuk beribadah kepadamu. Dan kami yang datang pada hari ini tidak hanya sekedar tahu, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Oleh sebab itu kami datang karena kami ingin belajar bagaimana cara mengerjakan firman-Mu dalam kehidupan ini. Kami percaya firman-Mu mentransformasikan setiap kehidupan, mentransformasikan segala cara berpikir kami. Supaya setiap yang datang meninggalkan cara pikir yang lama dan masuk kepada kehidupan yang baru. Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami dan cara hidup kami menjadi kesukaan bagi orang lain juga. Terima kasih untuk waktu ini. Yang percaya sebentar saat nanti Tuhan pun akan bekerja, memberikan wahyu bagi kami masing-masing pribadi. Karena saya secara pribadi manusia Tuhan, ada batasan bagi saya untuk memperkatakan khotbah ini. Tetapi Roh Kudus-Mu akan menyambungkan lidah saya. Dan menyambungkan sehingga dapat dimengerti oleh setiap yang datang pada siang ini. Baik yang beribadah secara online pun sama-sama diberkati. Di dalam nama Yesus, satu hati kami hancurkan segala pikiran yang mengembara, penolakan akan firman Tuhan. Hati yang keras, hati yang berbatu-batu. Tinggalkan kehidupan kami, kekhawatiran, kebimbangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami siapkan untuk dengar firman Tuhan. Sama-sama kita yang percaya berkata, Amin. Lebih semangat lagi sama-sama kita katakan, Amin. Tuhan berkati, silakan duduk.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Selamat siang semuanya Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu. Dan selamat datang di bulan yang baru, yaitu di bulan Oktober. Kita bersyukur ya, ada satu bulan, yaitu bulan lalu di bulan September, Tuhan sudah berkati kita, Tuhan tolong kita, Tuhan sertai kita, dan kita pun boleh belajar bersama-sama pada bulan yang lalu. Saya percaya pada bulan yang lalu, ada tema yang kita bahas selama satu bulan, yaitu mengenai ketulusan, dan saya yakin kita semua sudah mulai belajar untuk melakukannya. Bagaimana untuk hidup di dalam ketulusan. Dan saya tetap mengingatkan kita semua untuk terus melakukannya, bukan berarti kita masuk bulan yang baru, lalu kemudian mengerjakan ketulusan tinggal di bulan yang lama. Tidak, kita bawa, kita kerjakan terus Bapak Ibu Saudara, supaya orang lain pun bisa merasakan ketulusan hati kita. Bahwa kita ini original, bahwa kita ini tidak dibuat-buat, kita ini hidup sebagaimana adanya. Dan yang hidup yang kita hidupi bukan lagi kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Nah, sebelum saya menyambung firman Tuhan pada hari ini, saya percaya selama kita pujian penyembahan, Roh Kudus sudah mengubahkan hati kita masing-masing. So, saya mengundang, tunjukkan dulu wajah yang baik ke kiri, ke kanan, show your good face, tunjukkan wajah yang memberkati mereka. Karena pasti sudah mempersiapkan semuanya kan, datang kemari, sudah make up juga, sudah pakai parfum yang terbaik. Ya, kiri, kanan, depan, belakang, tunjukkan wajah yang baik bagi mereka. Show good face bagi mereka. Ya. Lagi terus sampai kiri kananmu berubah, tidak hanya sekedar wajah yang baik yang sekedar saja. Dia belum tunjukkan, korek dia. Saudara belum puas akan wajahnya, katakan, ada wajah yang lain? Cukup? Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara siap dengarkan firman Tuhan? Nah, mari siapkan Alkitab dan catatan, karena pada bulan ini kita akan mengambil satu tema yang baru, satu topik yang baru, yaitu roh akhir zaman. Boleh katakan kiri kanannya, roh akhir zaman. Nah, berbicara mengenai topik ini bukan topik yang favorit bagi orang-orang Kristen. I really know bahwa ini bukan favorite topik untuk dibahas di dalam gereja dan sebagai orang-orang percaya. Bahkan ada beberapa mungkin gereja atau perkumpulan orang percaya yang kurang menyinggung mengenai akhir zaman. Karena biasanya kalau bicara akhir zaman, apalagi mungkin bagi yang pernah nonton ya film-film Kristen mengenai akhir zaman, pasti tayangannya adalah mengenai adanya antikristus, adanya chip yang dipasang, adanya peperangan, kelaparan, adanya penyiksaan, adanya pengangkatan, dan bagi mereka yang tertinggal akan mengalami penyiksaan. Sehingga topik mengenai akhir zaman sering sekali tidak menjadi topik yang favorit bagi orang percaya. Nah, tentu tidak secara kebetulan Gembala Sidang dan tim penggembalaan juga mengambil topik ini menjadi salah satu topik dari satu tahun di tahun 2022. Bulan lalu kita bahas ketulusan dan bulan ini mengenai roh akhir zaman. Saya percaya kita siap untuk belajar mengenai akhir zaman. Satu hal yang pasti ya Bapak Ibu Saudara, setiap perjalanan menuju awal atau menuju akhir. Menuju akhir. Tidak ada orang yang berjalan menuju awal. Semua kita berjalan pasti menuju akhir, menuju tujuan, menuju destination. Hari ini Minggu, besok bukan hari Minggu. Besok tentunya hari Senin, Selasa, Rabu. Dan hari Minggu ini gak akan terulang lagi minggu depan. Benar gak? Hari ini tanggal 2 Oktober 2022. Mungkin akan terulang lagi 2 Oktober 2023. Tapi tidak akan terulang lagi 2 Oktober 2022. Dan demikian selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Jadi perjalanan kita
pasti menuju kepada akhir. Nah, kalau kita bisa mengetahui gambaran apa yang akan terjadi di akhir, bukankah itu akan lebih mudah? Bukankah itu akan membantu kita untuk siap sedia? Atau mungkin peribahasanya, sedia payung sebelum hujan. Sebagai contoh pada waktu ujian lah, saya ambil satu contoh ujian yaitu UN atau ujian akhir nasional. Biasanya ini dialami oleh anak-anak kelas 3 SMA. Kalau bicara ujian akhir nasional, ini salah satu ujian yang paling kompleks, yang paling sulit. Walaupun cuma 3 mata pelajaran utama pada waktu masa saya ya, saya kurang tahu pada masa sekarang. Tapi masa saya ada matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Dan menghadapi UN tidak jarang orang yang gemetaran. Tidak jarang teman-teman saya yang takut, lulus nggak? Bahkan saking takutnya mempersiapkan segala cara untuk lulus. Mulai dari cara yang halal sampai cara yang haram. Ya, mencontek, menghubungi relasi dekat misalnya. Saking takutnya. Namun sebelum UN ini berlangsung, biasanya guru pasti memberikan kisi-kisi. Mungkin anak-anak sekarang juga masih tahu ya kisi-kisi. Kisi-kisi atau silabus atau gambaran apa-apa saja topik yang akan keluar. Let's say misalnya kisi-kisi matematika. Kalau seandainya ujian akhir nasional matematika tanpa kisi-kisi, ada banyak topik yang mau dibahas. Dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ada aljabar, ada geometri, ada ruang 3 dimensi, dan ada yang lain, ada banyak sekali. Tapi, thanks God, puji Tuhan, karena adanya kisi-kisi yang diberikan, membantu kami yang akan menghadapi ujian akhir nasional menjadi lebih terbantu. Ya, kami belum tahu soalnya. Apakah kami tahu soalnya? Kalau tahu soal itu bukan kisi-kisi, itu namanya nyontek, itu namanya curang. Nah, guru memberikan kita kisi-kisi, sehingga waktu yang ada, apalagi bagi mereka yang suka sekali sistem kebut seminggu, sehari, semalam, sangat terbantu dengan kisi-kisi ini. Karena jadinya fokus belajarnya nggak kemana-mana. Fokusnya jadi tergantung kepada apa yang menjadi sebuah kisi-kisi. Walaupun kami belum tahu pada waktu itu soalnya seperti apa. Dengan kisi-kisi ini juga membuat kami memiliki gambaran kira-kira apa sih soal yang akan muncul. Sehingga ketika hari ujian akhir nasional matematika tiba dan kemudian lembar ujiannya dibuka, nggak jadi kayak beli kucing dalam karung. Wih, kok ini? Aduh, bukan ini yang kupelajari. Aduh, kayaknya, aduh, aku lupa yang ini, enggak. Tapi karena ada kisi-kisi, dari soal nomor 1, waktu itu ada 30 soal, sampai soal 30, oh ya ini kan sudah dibilang ibu, oh ya ini sudah, oh ya ini, oh iya benar ini. Enggak menjadi bingung, enggak menjadi takut, enggak menjadi gelagapan atau mati gaya, karena sudah diberitahukan sebelumnya. Amin. Tuhan Yesus pun adalah Bapa yang baik. Bahkan murid-muridnya memanggil dia guru. Kalau guru yang di dunia pun tahu memberikan kisi-kisi kepada murid-muridnya. Apalagi guru kita yang baik namanya Yesus Kristus. Dia pun ingin memberikan kisi-kisi akan what will happen in the future. Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang bagi kita. Nah, karena Yesus adalah guru yang baik, dia bukan berikan contekan, tapi yang diberikan adalah kisi-kisi. Jangan kira kalau guru yang baik, kalau mengizinkan siswanya mencontek, mengizinkan siswanya untuk kerjasama, mengizinkan siswanya untuk jual beli soal, itu bukan guru yang baik. It's not a good school, it's not a good education. Bukan. Itu guru yang jahat, guru yang curang. Dengan cara yang seperti itu membuat muridnya menjadi manja dan tidak siap untuk menghadapi ujian di kemudian harinya. Nah, Yesus pun
lebih baik daripada guru kita di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Dia adalah Bapa yang baik. Dia tidak akan membiarkan kita kebingungan. Sama-sama katakan kebingungan. Akan apa yang terjadi di kemudian hari. Dan kenapa kita perlu mempelajari mengenai roh akhir zaman? Supaya jangan secara tidak sadar, karena kita tidak belajar, kita malah menjadi serupa dengan akhir zaman itu. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Setiap ujian mudah apa tidak? Tidak. Setiap ujian pasti sulit. Walaupun itu mata pelajaran yang sangat kita kuasai, sangat kita suka. Setiap ujian pasti punya tantangannya tersendiri. Itu sebabnya setiap kali ujian kita perlu belajar. Setiap ujian tidak ada yang mudah, namun bukan berarti membuat kita menjadi takut dan skip saja. Dan lewatin saja, dan pasrah saja. Ingatlah bahwa kita dipanggil bukan untuk jadi simpatisan saja. Ini sudah kita bahas bulan-bulan yang lalu. Ketika Yesus memanggil Simon dan saudara-saudaranya, Yesus berkata, ikutlah aku. Yesus memanggil kita, Bapak Ibu Saudara, saya perlu ingatkan ini bagi kita semua, supaya kita tidak lupa. Bahwa Yesus manggil kita, bukan hanya sebagai penonton saja, tetapi sebagai pengikut. Katakan kiri kanannya, sebagai pengikut. Nah, artinya sebagai student, sebagai murid. Seorang murid perlu untuk belajar. Tujuannya adalah supaya ketika ujian mereka menjadi lulus, bukannya remedial. Seorang simpatisan, penonton tidak perlu belajar karena kerjaannya hanya nonton saja. Tidak perlu mengerjakan ujian, mereka hanya menonton orang yang ujian. Tetapi kita yang dipanggil menjadi student, menjadi the follower of Christ, kita dipanggil untuk menjadi murid dan untuk belajar supaya ketika ujian datang kita bisa mengalahkannya. Dalam terjemahan Amplified Bible dalam Matius 24 ayat 13 yang kita baca tadi, diterjemahkan seperti ini. But the one who endures and bears up under suffering to the end will be safe. Jadi barang siapa yang bertahan dan menanggung di bawah penderitaan, sampai akhirnya akan diselamatkan. Dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam Amplified Bible, bertahan itu diterjemahkan ke dalam dua pengertian. Yang pertama diterjemahkan ke dalam endures, atau endures ini berarti tetap sama, tidak berubah-ubah. Kalau firman Tuhan berkata, your love endures forever, bahwa kasih setia Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Endures artinya tetap sama dan tidak berubah. Dan yang kedua, bertahan diterjemahkan ke dalam bears up. Bears up artinya memikul, menanggung. Jadi ada kalanya Bapak Ibu Saudara, ada kalanya penderitaan ini atau pencobaan ataupun ujian atau hari-hari akhir nanti yang kita hadapi, ada kalanya di luar daripada nalar kita. Di luar daripada pengharapan kita. Dan mungkin membuat kita susah untuk tahan. Saking mungkin terlalu berat, terlalu rumit. Untuk jenis penderitaan yang ini, Tuhan memerintahkan kita untuk menanggungnya. Sama-sama katakan menanggungnya. Bears up. Sama seperti seorang murid. Gak ada seorang murid yang datang ke sekolah tidak bawa apa? Tidak bawa tas. Walaupun ini zamannya digitalisasi,
mereka pun harus bawa laptop. Nggak ada murid yang cuma modal sepatu, celana, baju, datang ke sekolah. Lalu ikut baris berbaris, dan kemudian duduk. Lalu belajar, ya dia cuma lihat aja. Enggak. Dia mesti memikul tasnya sebagai bentuk persiapannya untuk belajar. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bertahan artinya endures, tetap sama, tidak berubah. Dan yang kedua, Tuhan meminta kita selain bertahan untuk bears up, bersedia, berani menanggung apapun yang terjadi di kemudian hari. Wow, ini kayaknya agak berat yang satu ini. Tapi itulah perintah Tuhan. Bukan karena dia tahu kita sanggup, tidak. Karena dia tahu bahwa dia ada di dalam kita. Dan bukan karena kita sanggup, tidak. Tapi karena Yesus yang menyanggupkan kita. Amin. Nah, selanjutnya kalau dikatakan dalam Matius 24, dikatakan barang siapa yang bertahan, perintah bertahan tentu muncul dalam kondisi yang senang atau kondisi yang tidak senang. Tidak senang. Kalau ada kata bertahan, berarti kemungkinan ada serangan. Kemungkinan ada musuh yang datang. Kemungkinan ada ujian. Kemungkinan ada angin topan. Ada penderitaan yang datang. Sebab itu Yesus katakan bertahan. Kalau situasinya nyaman, fine saja, fun saja, apakah perintah bertahan akan keluar? Tidak. Lagi ada makan bersama nih. Tahan. Ada yang begitu? Udah tersedia makanan di depan. Apalagi nih kalau hari hari Jumat pada waktu puasa bersama. Kalau bisa jangan ada yang ditahan. Apalagi kalau berdoanya terlalu lama itu sudah terlalu menahan. Itu cara yang sangat halus untuk menahan. Ketika ada berkat, perintah bertahan gak akan keluar. Justru bertahan keluar, perintah ini disampaikan ketika ada serangan. Perintah bertahan justru diperlukan karena Tuhan mau ngasih tahu sama kita, ada penderitaan loh di hari-hari kemudian. Amin. Nah, ketika penderitaan ini datang, Tuhan meminta kita sebagai murid Kristus untuk tetap sama. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menanggung. Sekali lagi, ada kalanya penderitaan itu gak masuk di akal kita. Dan untuk yang tipe yang satu ini, pikul saja dia. Dan jalan bersama dengan penderitaan itu. Nah, penderitaan apa sih yang perlu orang percaya alami? 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 21. 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 21. Mari kita baca. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saya mau pisahkan, supaya kita tidak salah pengertian, penderitaan apa sih yang Tuhan mau untuk kita bersedia menanggungnya. Yang pertama, penderitaan yang jenis ini adalah penderitaan karena dosa. Bukan ini yang Tuhan maksudkan di dalam Alkitab. Perhatikan ayat 20. Jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, dapatkah itu disebut pujian? Tidak. Karena setiap kesalahan pasti ada konsekuensinya. Jadi kalau misalnya ujian kita tidak lulus, karena kita tidak belajar, menderita enggak? Menderitalah kalau enggak lulus. Tinggal kelas, karena tidak sungguh-sungguh belajar, itu menderita apa tidak? Tapi bukan itu penderitaan yang Tuhan maksudkan.
Nah kalau misalnya keuangan kita seret terus, miskin terus, ternyata itu karena kita malas bekerja, tidak jujur dalam bekerja, tidak mencatat keuangan kita dengan baik, dan karena itu tahun ke tahun kita terus kekurangan. Kalau kekurangan menderita enggak? Menderita. Tapi apakah itu yang mendatangkan pujian? Tidak, itu terjadi karena kebodohan kita. Seandainya kita lebih rajin, seandainya kita lebih teliti, dan seandainya kita berubah memanajemen keuangan kita dengan baik, ada penderitaan yang tidak seharusnya kita alami, bukan? Kekurangan itu tidak perlu kita alami kalau kita bisa memanajemen dengan baik keuangan ini. Tinggal kelas remedial, nggak perlu kita alami kalau kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Itu penderitaan yang pertama, penderitaan yang tidak seharusnya kita alami. Nah yang kedua, jenis penderitaan yang kedua yang Tuhan maksudkan, saya akan bacakan ayat 20 tadi dalam terjemahan Alkitab yang mudah dimengerti. Dari 1 Petrus 2 ayat yang 20. Tetapi jika kamu dihukum karena melakukan kesalahan, apakah kamu layak menerima pujian karena menderita? Sebaliknya, jika kamu menderita karena melakukan kebaikan dan kamu bersabar, ini menyenangkan Allah. Penderitaan yang kedua adalah penderitaan karena melakukan kebaikan. Saya ulangi, yang kedua adalah penderitaan karena melakukan kebaikan. Nah pada waktu saya membuat sermon ini, Bapak Ibu Saudara, dan kemarin diskusi dengan Gembala Sidang juga, saya merasa, wah menderita karena melakukan kebaikan. Tunggu dulu, ini kayaknya ada sesuatu yang salah dalam pernyataan ini. Menderita karena berbuat baik. Bukankah biasanya kalau orang berbuat baik itu dipuji? Ada orang yang menolong, pasti orang lain akan bilang, makasih ya. Ada orang yang membantu ibunya memasak, pasti ibunya akan, makasih ya dek, udah dibantu. Karena kamu, masakan mama jadi lebih cepat selesainya. Ada pujian. Bahkan firman Tuhan pun berkata, apa yang ditabur baik akan dituai baik. Namun 1 Petrus 2 ayat 20 berkata, jika kamu menderita karena melakukan kebaikan. Saya pikir, apakah pernyataan firman Tuhan salah? Bukankah harusnya kalau kita menabur baik, menuai baik juga? Lalu kenapa ada musim, ada momen di mana ketika kita melakukan kebaikan, justru kita menderita? Lalu kemudian saya gali lebih dalam dan saya dapatkan ada beberapa kondisi yang membuat kita melakukan kebaikan, tapi kita mengalami penderitaan. Yang pertama itu, ketika kita melakukan kebaikan di tengah-tengah orang yang jahat dan tidak siap menerima kebaikan kita. Sudah pasti ketika kita melakukan kebaikan, tidak mungkin mendapatkan apresiasi. Yang kedua, ketika kita melakukan kebaikan kepada mereka yang tidak bisa menghargai kebaikan itu sendiri. Yang ketiga, ketika kita melakukan kebaikan di tengah-tengah kondisi kita sedang tidak mampu untuk melakukannya. Tersenyum dikala hati kita sedang kecewa. Menderita enggak? Menderita dong. Seharusnya orang yang kecewa mukanya harus murung. Mukanya harus sendu, sedih atau melankolis. Tetapi karena kita tahu ada orang yang harus kita layani, ada orang yang harus kita kuatkan, dan orang ini pun sedang sedih. Dan kalau kita datang kepada dia, kita pasang muka yang sedih, bukankah kesedihannya menjadi berlipat kali ganda? Sehingga ketika kita menyadarinya, kita ubah raut wajah kita, air muka kita menjadi muka yang senyum, padahal hati kita sedang kecewa. Mungkin kecewa akan kehidupan ini, mungkin kecewa akan orang lain. Tapi kita tetap menjaga wajah kita, tetap memancarkan kemuliaan Tuhan. Bukankah itu menderita? Bukankah lebih mudah untuk memancarkan wajah sendu ketika hati kita kecewa daripada memancarkan wajah yang senyum? Benar tidak Bapak Ibu Saudara? Itu kondisi yang ketiga. Kondisi yang keempat, ketika kita melakukan kebaikan di tengah-tengah tekanan hidup.
Seolah-olah mungkin bahasa mudahnya, masalah aku aja belum selesai. Ngapain aku harus tolong masalahmu selesai? Adakah yang pernah berada dalam kondisi ini? Ngapain aku harus bantu kamu? Aku aja masih kekurangan. Ngapain aku harus berkorban membantumu dalam hal materi, dalam hal uang? Aku aja kurang. Minta dong sama yang berkelimpahan. Minta dong sama yang berlebihan. Kenapa sama aku? Ketika kita kekurangan dan kita memaksa diri kita untuk menolong orang, bukankah itu menderita? Seperti seorang janda di Sarfat, dia hanya punya sedikit minyak di buli-buli dan segenggam tepung di tangan. Dan kemudian Nabi Elia berkata, bagikan juga kepadaku. Janda ini berkata, oi brother, untuk kami aja kurang. Tidakkah kau lihat begitu sedikitnya minyak ini, begitu sedikitnya tepung ini? Tapi Elia berkata, buat dulu kepadaku, lalu buat kepadamu. Dan percayalah, minyak dalam buli-buli gak akan pernah habis, tepung dalam genggamanmu tidak akan pernah berkurang. Bukankah dia menderita untuk mengerjakannya? Pikirannya pasti berkecamuk bilang, woi, untuk lu aja kurang, ngapain bagi sama orang lain sih? Bukankah ini membuat kita menderita di saat kita melakukan kebaikan? Ini jenis penderitaan yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan tidak menginginkan kita menderita karena kebodohan kita. Katakan kiri kanannya, bukan karena kebodohan kita. Katakan lagi, bukan karena kesalahan kita. Kalau yang namanya salah perlu untuk diperbaiki. Nah, yang kedua, yang Tuhan inginkan adalah kita menderita karena melakukan kebaikan. Kenapa? Ayat 20 tadi berkata, sebaliknya jika kamu menderita karena melakukan kebaikan dan kamu bersabar, ini menyenangkan Allah. Seolah-olah saya mau katakan, it's another way to pleasure God. Ini adalah cara yang lain untuk menyenangkan Tuhan. Jadi selain pujian penyembahan kita di gereja, di kehidupan sehari-hari kita, menyenangkan Tuhan. Tetapi ketika kita bersabar, melakukan kebaikan walaupun menderita, itu pun menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu pun menyenangkan hati Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 5. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Paulus berkata kepada Timotius bahwa akan datang waktunya, akan datang masanya, di mana terjadi 4 hal yang tadi saya coba jabarkan bagi kita. Di mana akan datang suatu kondisi yang tidak proporsional bagi kita, yang tidak nyaman bagi kita untuk berbuat baik. Dan kondisi ini yang dinamakan akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Apa sajakah kondisi yang akan terjadi di hari-hari yang terakhir ini? Mari kita baca. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebelum saya lanjut, saya akan mengulangi pernyataan ini.
bahwa akan datang, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, suatu masa yang sukar, di mana di dalam masa itu, di dalam musim itu, tidak mudah bagi kita untuk mengerjakan kebaikan. Karena orang akan lebih suka kejahatan daripada kebaikan. Nah, ini yang kita sebut sebagai hari-hari yang terakhir. Ini yang kita sebut sebagai akhir daripada zaman. Sekali lagi, setiap perjalanan kita pasti menuju kepada akhir. Jadi, suka tidak suka, siap tidak siap, gereja perlu membicarakan tentang hari-hari yang terakhir, yaitu tentang akhir daripada zaman. Karena kita akan menuju kepada hari terakhir itu. Nah, apa yang akan terjadi? Kondisi apa sih yang mungkin terjadi pada hari-hari yang terakhir tersebut? Nah, sebelumnya saya akan bahas dulu ayat yang pertama dari 2 Timotius 3 ayat 1. Dikatakan di sana, ketahuilah. Ada kata pertama, tertulis ketahuilah. Nah, dalam terjemahan yang lainnya, dalam Alkitab lainnya, ketahuilah ini diterjemahkan ke dalam, ada 2 pengertian yang saya dapatkan. Yang pertama dikatakan, understand this, atau pahamilah ini. Dan yang kedua, don't be naive, atau janganlah kamu menjadi naif. Naif artinya kurang pengalaman, kurang pengetahuan. Atau dengan kata lain, janganlah kamu menjadi tidak mau tahu. Don't be naive. Sehingga ini kan kalau akhir zaman ini kayaknya bagi tua-tua sidang aja deh, bagi pelayan-pelayan yang sudah lama deh, bagi orang Kristen yang sudah lama lahir baru. Enggak, ini untuk semua orang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Paulus berkata kepada Timotius, pahamilah ini. Seperti kita tahu, Timotius adalah murid daripada Paulus. Dan pada waktu dia menjadi pelayan, dia berusia masih sangat muda. Dia berusia masih sangat muda. Bahkan dari kecilnya, dia sudah mendedikasikan dirinya untuk melayani. Sebagai seorang yang muda, biasanya identik dengan kurang pengalaman, kurang pengetahuan. Dan Paulus melihat dan menyadari bahwa ini perlu disampaikan kepada muridnya. Supaya jangan nanti terkejut. Supaya jangan apa? Terkejut. Maka Paulus memberikan kisi kepada Timotius. Supaya Timotius paham. Supaya Timotius menjadi mengetahui. Supaya Timotius paling tidak sudah ada gambaran apa yang akan terjadi. Dan seandainya terjadi, Timotius tidak terkejut. Dalam hal ini, mari kita lihat selanjutnya, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir. Nah, Paulus menuliskan kitab ini jauh sebelum kita ada hari ini, bukan? Jauh sebelum tahun 2022. Tetapi dia sudah mengatakan, sudah mencantumkan kata hari-hari terakhir. Apakah hari itu sudah berakhir? Dunia masih ada, bukan? Sampai hari ini pun masih ada. Namun bukan berarti apa yang belum berakhir tidak mungkin berakhir. Sekali lagi, apa yang belum berakhir bukan berarti tidak mungkin berakhir. Kan hari ini masih ada, besok kan masih ada, lusa kan masih ada, tahun depan masih ada, terlagi kita Natal, terlagi kita tahun baru, ya benar. Tapi bukan berarti kita tidak hidup di hari-hari yang terakhir. Matius 24 ayat 35 berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tuhan mengatakan kepada kita untuk mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara, bahwa langit dan bumi akan lenyap, akan hilang, akan sirna. Pilihannya hanya 2, kita yang duluan berlalu dari dunia, atau dunia yang lebih duluan berlalu daripada kita. Benar? Benar Bapak Ibu Saudara? Tapi bukan berarti orang yang berlalu duluan sebelum dunia berlalu tidak menerima penghakiman. Bagi yang sudah berlalu sebelum dunia berlalu dan yang masih belum berlalu sampai dunia berlalu, sama-sama menerima penghakiman. Sama-sama memiliki tugas dan tanggung jawab. Jadi menjelang hari-hari yang terakhir ini, kita perlu tahu apa sih tandanya, apa sih sinyalnya. Nah, mari kita lihat kondisi apa yang mungkin terjadi. Paulus mengatakan kepada Timotius
Ada beberapa poin. Yang pertama, manusia mencintai dirinya sendiri, yaitu self-focus, hanya mementingkan dirinya sendiri saja. Selanjutnya, manusia akan menjadi hamba uang, a servant of money. Orang akan lebih mau menjual harga dirinya demi uang. Yang ketiga, membual dan menyombongkan diri. Tidak punya apa-apa, tidak punya skill, tapi sombongnya minta ampun. Nggak tahu buat apa-apa, tapi kalau udah ngomong, waduh kayaknya berasa di langit ketujuh. Itu yang ketiga. Yang keempat, manusia akan lebih menjadi pemfitnah, menjelekkan, merusak nama baik orang lain. Selanjutnya berontak kepada orang tua. Selanjutnya tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam intense gossip, atau gosip yang terus-menerus berkelanjutan. Tidak dapat menahan diri, garang, wild, liar, tidak bisa dikekang, sesuka hati, seperti tidak punya aturan di dalam kehidupannya. Selanjutnya tidak suka yang baik, lebih suka kepada yang jahat. Suka berkhianat, tidak bisa setia. Berpikir pendek, mana yang instan, mana yang cepat saja. Tidak bisa berpikir panjang, mana yang nampak kerjakan, mana yang muncul di media sosial menurut dia baik, tidak pikir, tidak timbang, posting saja, gas saja. Berlagak tahu, sulit diajari. Dan yang terakhir, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini adalah tanda daripada akhir zaman. Dan Paulus mengingatkan kita, supaya kita tahu Bapak Ibu Saudara. Saya mungkin kasih contoh supaya kita bisa lebih mudah mengerti. Seperti sebuah penyakit. Kemarin saya diskusi dengan salah satu keluarga pasien. Dia tanya begini, dok mengapa sih kok ada dokter yang suka salah mendiagnosa? Nah saya katakan, mungkin bukan salah diagnosa ya, tetapi tidak tepat saya katakan. Karena sebenarnya kita mengetahui penyakit pasien dari ceritanya. Dan kemudian kita perlu melakukan pemeriksaan fisik untuk meng-cross-check ceritanya itu bohong atau benar. Jadi kalau seorang dokter tidak memberikan waktu bagi pasiennya untuk bercerita, kecil kemungkinan dia menemukan penyakitnya. Kecil kemungkinan. Nah, apa yang perlu kita tangkap dari cerita? Yang perlu kita tangkap namanya symptoms atau gejala. Kan gak ada itu ya, pasien yang datang hanya silaturahmi saja, sehat dok, sehat, lalu dia pulang. Dia pasti datang dan kemudian mulai menceritakan, 3 hari yang lalu saya sakit kepala. Sakit kepalanya di depan, berdenyut. Dan sakit kepalanya membuat saya menjadi oyong. Nah ketika saya oyong, saya mual, saya ingin muntah tapi gak bisa muntah. Nah ketika saya oyong itu, saya lebih senang kalau mati lampu. Dan saya lebih senang kalau saya duduk atau tidur. Tapi saya gak bisa baring ke kiri, saya lebih bisa untuk baring ke kanan. Kejadian ini pernah saya alami dok, 3 tahun sebelumnya. Pada waktu itu saya banyak kali makan udang. Dan kemudian saya menjadi seperti yang saya alami ini. Nah dari ceritanya, belum pun kita periksa, kita ada mulai menangkap sinyal bahwa oh ini pasti ke arah vertigo perifer. Dan kita perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memeriksa apakah dia memang benar vertigo perifer. Tuhan sedang beritahukan kepada kita, symptoms, gejala. Persoalannya, mau dengar apa tidak? Pertanyaannya, apakah kita mau dengar dan memperhatikan? Supaya kemudian kita tahu dan melakukan. Ini judul firman Tuhan pada hari ini. Tahu dan melakukan. Karena kalau orang tidak mendengar, dia nggak akan tahu. Kalau orang tidak memperhatikan, dia nggak mungkin melakukannya. Tahu dan melakukan. Ini yang Paulus coba sampaikan kepada Timotius. Timotius, ada tanda ketika nanti di masa-masa yang sukar.
Orang akan menjadi hamba uang, membual, memfitnah, suka berkhianat, tidak peduli agama, tidak mau mengasihi, lebih suka kepada hal-hal yang jahat. Paulus katakan ini supaya Timotius jangan sampai acuh tidak acuh. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Mari tangkap. Mari tangkap. Supaya enggak kita terkejut. Loh kenapa kok kayak gini ya? Kok di kampus saya kayak gini ya? Kok di rumah saya kayak gini ya? Kok di ini begini ya? Aduh kok kayaknya sulit sekali. Hei, saya mau katakan sudah diberitahukan sebelumnya. Apa? Sudah diberitahukan sebelumnya. Pertanyaannya apakah kita mendengar dan memperhatikan? Selanjutnya kita lihat ayat 5, Bapak Ibu Saudara. Siapakah yang melakukan hal-hal ini? Yang melakukan pemfitnah, lebih suka hal yang jahat, dan yang lainnya. Dan kenapa Paulus merasa perlu mengingatkan Timotius? Mari kita lihat ayat 5. Secara lahiriah, mereka artinya pelaku daripada ayat 2 sampai ayat 4. Oke? Mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kotanya. Berarti mereka yang mungkin melakukannya adalah mereka yang beribadah. Mereka yang beribadah. Tapi beribadahnya secara lahiriah. Supaya kita berjaga-jaga. Seolah-olah Paulus mau mengatakan kayak gini. Kalau ini terjadi dari luar Timotius, dari orang-orang dunia yang belum tahu Tuhan, yang belum kenal Tuhan, itu biasa, nggak usah terkejut. Ya kenapa aku perlu mengingatkan kamu? Karena ini mungkin terjadi dari dalam. Minggu yang lalu Gembala Sidang mengatakan di ibadah pertama, bahwa kerusakan hebat tidak terjadi dari luar. Kerusakan hebat terjadi dari dalam. Kerusakan rumah tangga terjadi dari dalam rumah tangga. Kerusakan gereja, komunitas terjadi dari dalam komunitas itu sendiri. Kalau orang-orang luar jarang sekali bisa merusak kesatuan. Sehingga Paulus mengingatkan kita sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai bagian dari komunitas Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mengingatkan kita supaya jangan terjadi dari dalam. Haleluya. Karena Paulus berkata, mereka yang melakukannya, mereka yang sedang menjalankan ibadah. Tetapi ibadahnya hanya secara lahiriah. Itu sebabnya Paulus ingatkan dan kepada kita. Paulus ingatkan kepada kita gereja Tuhan. Supaya kita tahu bagaimana meresponinya. Ada 3 respon yang seharusnya orang percaya ambil. Yang pertama, jangan menjadi biasa akan kondisi ini. Jangan menjadi terbiasa. Karena belum tentu yang terbiasa itu benar Bapak Ibu Saudara. Kalau ada anak-anak yang melawan orang tuanya, lalu kemudian mungkin teman rohani kita tanya, Bu kenapa kok anaknya begitu? Ada biasa Kak, dari dulu dia begitu. Terus kemudian pada waktu akan berkorban, ayo kita berkorban, ada saudara kita yang perlu ditolong. Aduh Kak, kakak tahu kan aku dari dulu sampai sekarang masih belum berubah. Keuanganku masih sama Kak. Jangan minta dari aku dulu, minta dari yang lebih. Terus kalau ada yang tanya, aduh kenapa ya si Anu, teman gereja kita, kok sampai sekarang masih suka sekali menjelekkan orang lain. Suka kali itu pemfitnah. Suka kali bergosip. Lalu kemudian temannya bilang, ada biasa Kak, tenang aja lah, memang gitu dia, kalau nggak gitu nggak dia. Karena dia gitu Kak, makanya kita tahu itu dia. Itulah dia. Hei, respon yang pertama, janganlah menjadi terbiasa akan hal-hal ini Bapak Ibu Saudara. Respon yang kedua adalah kita dipanggil bukan untuk selamat sendiri, tetapi untuk bersama-sama dalam satu kesatuan. Jangan menjadi, pokoknya aku gak kayak gitu. Biar aja mereka, bergosip. Aku gak kayak gitu. Biar aja mereka berbuat yang jahat. Biar aja mereka melawan orang tua. Karena aku gak kayak gitu. Aku gak kayak gitu. Kita gak dipanggil untuk sendiri-sendiri Bapak Ibu Saudara. Kita dipanggil untuk bersama-sama. Sama-sama katakan, bersama-sama. Sikap yang ketiga adalah kita dipanggil
untuk tidak membiarkan roh akhir zaman berkembang di dalam gereja. Paulus mengatakan ini kepada Timotius, bukan supaya lu cukup tahu aja ya Timotius. Tidak. Karena Paulus menginginkan Timotius berdiri sebagai penjaga bagi jemaat yang ditinggalkan Paulus. Karena Paulus tahu bahwa dia akan disiksa, dia akan dipenjara, dan dia mungkin akan mati dalam penjara. Dan dia titipkan pesan kepada Timotius, supaya Timotius berdiri sebagai penjaga. So semua kita Bapak Ibu Saudara, kenapa kita perlu belajar mengenai keadaan, kondisi akhir zaman? Karena Tuhan mau kita berdiri sebagai penjaga di zaman ini. Bukan cuma sekedar tahu. Bukan cuma sekedar, oh ya saya pernah dengar. Tidak. Tapi supaya kita berdiri dimanapun kita ada. Dan mengikat setiap roh akhir zaman. Selanjutnya sebelum kita akhiri firman Tuhan ini. Yakobus 4 ayat 17 berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Pertanyaan saya, dalam konteks ayat ini, apakah dikatakan orang itu sedang melakukan dosa? Tidak. Tidak, bukan? Bukan dikatakan orang yang mencuri, ia berdosa. Mencuri jelas adalah perbuatan dosa. Orang yang berzina, ia berdosa. Sudah jelas bahwa berzina adalah dosa. Dikatakan, jadi jika seorang tahu, tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya. No, but didn't do. Tahu tapi tidak melakukannya. Ia berdosa. Kita tahu bahwa akhir zaman ini akan terjadi dan kemudian kita mengambil sikap membiarkannya. Kita tidak mengambil sikap untuk melawannya. Tidak mengambil sikap untuk memproklamasikan kebenaran di keluarga kita, di sekolah kita, di pekerjaan kita, di marketplace di mana kita ada. Hal ini menjadikan kita sama dengan mereka yang melakukan dosa tersebut. Oleh sebab itu, jangan hanya tahu, tapi lakukan. Katakan kiri kanannya, jadi jangan hanya tahu, tapi lakukan. Dan yang lebih parah, jangan juga jadi tidak tahu. Tahu tapi nggak melakukan. Lebih bagus nggak tahu. Itu lebih parah lagi Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak tahu sama sekali. Ayat terakhir bagi kita 2 Timotius 4 ayat 2. Saya mengundang teman-teman yang melayani untuk boleh maju sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. 2 Timotius 4 ayat 2. Saya akan bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Mengingat bahwa Kristus Yesus akan datang kembali dan memerintah sebagai Raja, lalu Dia akan mengadili semua orang, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Maka di hadapan Allah dan penguasa kita Kristus Yesus, saya memberikan perintah ini kepadamu. Dalam hal ini adalah Paulus. Dia memberikan perintah kepada Timotius. Ayat 2. Beritakanlah firman Allah selalu, baik ketika jemaatmu suka mendengarnya ataupun tidak. Kuatkanlah hati jemaatmu, apabila mereka berbuat salah, tunjukkanlah kesalahan itu dan tegurlah mereka dengan sabar. Lakukanlah semuanya berdasarkan ajaran dari firman Allah. Orang percaya, gereja Tuhan, marilah kita. Saya mengajak kita semua untuk terus melakukan hal-hal ini. Tadi kita sudah bahas gejala-gejala apa, tanda-tanda apa yang mungkin terjadi di akhir zaman. Apakah kita hanya berdiam diri dan membiarkan itu terjadi? No, tidak. Tidak. Jangan menjadi terbiasa dengan apa yang biasa. Apa yang salah, apa yang biasa belum tentu itu benar. Bisa jadi itu salah. So mari berdiri sebagai pengawas. Berdiri sebagai tubuh Kristus. Apa yang perlu kita lakukan? Paulus mengatakan ada 4 hal. Yang pertama, beritakanlah firman selalu. Hanya firman, bukan kita. Firman saja. Beritakan firman, baik orang suka dengar atau tidak suka mendengarnya. Beritakan firman.
Yang kedua, kuatkanlah hati orang lain. Mereka yang kecewa, mereka yang sedih, mereka yang terpuruk, kuatkanlah mereka. Jangan tambahi beban mereka. Dan yang ketiga, nyatakanlah kesalahan dan tegurlah dengan sabar. Kalau ada yang salah, bukan menjadi bahan untuk digulung lagi gitu. Bahan untuk diperbincangkan, tidak. Ada yang salah, nyatakan, tunjukkan apa salahnya. Artinya kesalahan itu jangan subjektif saja. Tapi bawa firman Tuhan. Jangan karena kita merasa salah, lalu kita bilang itu adalah sebuah kesalahan. Tidak. Nyatakan, tunjukkan bila ada yang salah. Dan tegurlah supaya yang salah berubah menjadi benar. Dan yang keempat, lakukanlah kebaikan berdasarkan firman Allah dan bukan pengertian sendiri. Keep doing the good things, Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita ada. Amin. Saya harap ini memberkati kita di minggu yang pertama, bahwa tahu dan melakukan. Kalau kita sudah melihat gejala-gejala ini terjadi, kondisi-kondisi ini terjadi, mari jangan diam. Jangan menjadi biasa, sepele, tidak. Kita dipanggil untuk hadir di sana. Kita dipanggil untuk memberitakan firman, untuk berbuat baik, untuk menguatkan hati orang lain. Dan kita dipanggil untuk mengajarkan apa yang benar kepada setiap orang. Itulah panggilan kita Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, mari gereja Tuhan, pertahankan esensi kita mengikut Tuhan. Jangan karena akhir zaman, mungkin waktu ibadah yang semakin pendek, pertemuan yang tidak lagi terlalu sering, mungkin karena pertemuan yang dibatasi, membuat kasih kita semakin dingin. Dan kemudian, ya biasalah, namanya juga pandemi, ya memang begini situasinya. Jangan pertahankan apa yang perlu kita pertahankan. Jangan kurangi walaupun kondisinya semakin sulit, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bangkit berdiri. Dan saya mengundang kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang percaya akan Yesus Kristus, bahwa Dia juru selamat, Dia telah mati dan bangkit karena kasih-Nya kepada kita. Saya mengundang kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara bisa melihat bagi yang menerima roti di dalam ruangan, boleh baca terlebih dahulu perkataan firman Tuhan yang ada di dalam roti. Pasti ada yang mau Tuhan sampaikan kepada masing-masing kita. Dan berdoalah, bersekutu sambil kita mengangkat puji-pujian kepada Tuhan. Makasih Tuhan. Yang ku miliki dan
Kami tinggikan Engkau, Engkau yang telah mati dan yang telah bangkit. Kami kagum akan kasih-Mu. Kami kagum akan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang menyelamatkan kami. Kami kagum akan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami boleh satu meja dengan Engkau. Kami yang percaya menerima tubuh dan darah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pertama sekali angkatlah roti di tangan kanan kita, roti yang melambangkan tubuh Kristus. Saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini adalah lambang daripada tubuh Kristus yang Dia pecahkan bagi saya dan bagi kita semua. Lambang kasih-Nya, lambang pengorbanannya bagi kita. Dan saya mengajak kita untuk terimalah dengan ucapan syukur. Mari kita pecahkan dan kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan yang adalah lambang daripada darah Kristus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Inilah panggilan kita Bapak Ibu Saudara, yaitu memberitakan kematian Dia sampai Dia datang kedua kalinya. Beritakanlah Kristus, beritakanlah kasih-Nya. Ini adalah lambang daripada darah Kristus. Dengan ini kita menjadi satu di dalam kematian-Nya. Dan kita ditebus menjadi manusia yang baru. Saya mengundang kita, terimalah anggur ini di dalam nama Yesus. Ucapkanlah syukur Bapak Ibu Saudara. Ucapkanlah syukur karena Dia baik bagi kita. So you are good. Sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik bagi kami. Kau tak biarkan kami berjalan sendiri. Itulah Engkau Tuhan. Kasih-Mu lebih baik dari apapun, lebih baik dari apapun. Karena itu kami memuji-Mu, karena itu kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang setia, Bapa yang setia, itulah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan Yesus, karena Engkau telah memberkati kami dan mengizinkan kami satu meja dengan Engkau Tuhan. Kami dapat mengingat kembali kematian-Mu dan kebangkitan-Mu bagi kami. Engkau sangat sayang kepada kami, tidak pernah membiarkan satupun ada yang binasa. Terima kasih. Tidak satupun perbuatan baik
yang kami kerjakan bisa membalas kebaikan-Mu. Tidak satu pun bisa membalas kebaikan yang Engkau berikan. Dan biarlah kami hidup mengingat selalu akan kematian. Mengingat selalu akan kematian-Mu bagi kami. Mengingat selalu akan kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Karena kami begitu yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus telah mati bagi kami. Dia mengangkat dosa, memikul segala beban kami, segala sakit penyakit kami. Sehingga mungkin kami masih berjalan dengan penyakit. Mungkin kami masih berjalan dengan beban kami. Tapi kami tahu bukan kami lagi yang memikulnya. Tapi Kristus yang hidup dalam kami. Amin. Itulah yang menyanggupkan kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Karena kami boleh beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami dapat memberikan persembahan. Kami bawa yang terbaik, kami berikan yang pantas dan layak untuk Engkau terima Tuhan. Sebagai bentuk ucapan syukur kami akan kebaikan-kebaikan yang Kau berikan di dalam hari-hari yang kami lewati. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengakhiri dan menyelesaikan ibadah kami. Tidak lupa kami berdoa bagi bangsa dan negara. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau Tuhan yang berdaulat atas bangsa dan negara kami. Engkau yang menjaga dan memberikan hikmat bagi pemerintahan supaya mereka mengambil keputusan yang benar, yang tepat atas bangsa dan negara Indonesia ini. Berdoa buat segala masalah yang sedang terjadi, Tuhan Engkau pegang kendali akan semuanya. Apa yang terjadi tidak menghancurkan bangsa kami. Apapun yang sedang dirancangkan oleh si jahat, kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan berdoa juga bagi Sumatera Barat, bagi Kota Padang, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami ucapkan damai sejahtera dan berkat atas kota kami. Berdoa buat cuaca yang buruk tidak sampai menghancurkan kota kami dan Sumatera Barat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga bagi Gembala Sidang, Tuhan memberkati hamba-Mu yang terus berdoa dan terus kuat menjadi penopang bagi kami semua. Berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan dan hikmat bagi Gembala Sidang, supaya dia terus menangkap visi dan rencana-Mu atas gereja-Mu GKI Padang. Berdoa juga Tuhan bagi keluarga Gembala, bagi ministry, dan berdoa juga bagi para leaders dan para pelayan di dalam gereja ini. Bagi semua yang sudah mempersiapkan dengan baik ibadah sehingga kami bisa beribadah pada hari ini, kami berkati mereka. Mereka semakin semangat, semakin sungguh-sungguh, semakin bergairah lagi melayani Tuhan. Berdoa bagi jemaat-Mu yang belum melayani, melalui pelayanan para hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini, semakin tertantang untuk melayani, memberi hidup bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Berkatilah perjalanan kami pulang, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berdoa juga bagi setiap yang sedang kami hadapi pada hari ini. Kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan ada kemenangan. Janji Tuhan pasti, tidak pernah terlambat barang sedetik pun. Dan itulah yang kami percayai. Di dalam nama Yesus, dengan satu hati kami mengusir dan mematahkan segala tabrakan maut, segala penyakit tumor, penyakit kanker, kematian tinggalkan kami semua. Mencuri firman Tuhan dan sukacita dari kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah angkat tangan kita ke surga dan terimalah berkat daripada Allah Bapa yang penuh kasih dan rahmat menyertai kita. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang telah mati dan yang telah bangkit bagi kita semua. Terimalah persekutuan dengan Roh Kudus yang menolong dan mendampingi kita dari hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Terimalah berkat ini dengan iman dan hiduplah sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan setiap kita yang percaya dan diberkati berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, have a good Sunday, dan sampai bertemu di ibadah kita berikutnya. Haleluya Bapak Ibu Saudara, besok hari jangan lupa kita datang untuk berdoa syafaat di tempat ini dimulai jam 7 malam. Kita ajak teman-teman kita untuk sama-sama kita berdoa bagi bangsa dan kota kita. Tuhan Yesus memberkati.